Sprint Rally Semarang 2024. Akhirnya balapan kemarin selesai dan ini merupakan sprint rally yang gila banget. Pertarungan yang begitu kompetitif diperlihatkan di sirkuit Lipang sudah muncul. Dan kalau kita ngelihat statistiknya di rally kemarin bener-bener rata, nggak ada yang mendominasi banget. Tapi di akhir balapan akhirnya Mr. Ame sukses meraih kemenangan perdananya di musim ini, di mana ia telah bangkit dari 2 rekor buruk pada rally sebelumnya, dan lagi ia membuktikan bahwa dirinya masih menjaga asa sebagai rally senior yang ya bisa dibilang usianya nggak lagi muda. Di balapan kemarin emang kelihatan seru banget ditunjukkan sejak SS pertama, di mana Rihan dan Mr. Ame saling menempel ketat. Kayaknya mereka berdua emang sama-sama ngotot untuk bisa meraih fastest. Namun sayangnya di SS kedua Rihan agak sedikit merosot waktunya karena kesalahan di beberapa tikungan yang menyebabkan mobilnya overshoot hingga bumper depan harus copot. Tapi sebenarnya nggak begitu menjadi masalah sih, karena perolehan waktu di leg pertama ia masih berada di posisi kedua. Namun karena ini sprint rally, kehilangan waktu 1 detik aja itu emang ngaruh banget. Apalagi kesempatan untuk ngejar ketertinggalan waktu itu cukup terbatas, karena sprint rally cuma ada 4 SS. Jadi setiap stage emang harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan secara overall, Mr. Ame emang lebih unggul walaupun sebenarnya dia cuma menang di SS2. Sisanya dimenangkan oleh Rian Fariza dan Rian Nirwan, tapi karena emang dirinya lebih konsisten dan nyetirnya yang paling rapi di antara rally lainnya, makanya wajar dia menang di sprint rally kemarin. Sementara di sisi lain, sang pemuncak klasemen Putra Rizky di balapan kemarin agak kurang greget dan nggak kayak biasanya ya. Walaupun ia sendiri mengaku memang agak kesulitan menghadapi trek di sirkuit Lipang Sido muncul ini karena kurang cocok dengan karakter mobil dan dirinya. Kalau kita ngeliat sih dia udah coba untuk maksimal, tapi emang treknya cukup tricky dan gak sedikit juga pembalap yang mengalami overshoot di beberapa tikungan yang aku sendiri nggak tahu itu tikungan keberapa, tapi yang jelas banyak banget terjadi mistake di situ. Jadi emang harus ekstra hati-hati dan gak bisa asal gaspol di balapan kemarin. Kemudian dari sisi Toyota Gazoo Racing Indonesia, akhirnya memecahkan kebuntuannya selama ini. Finish di peringkat 1 kelas H2 dan posisi kelima secara overall. Walaupun sebenarnya kemarin Rian Nirwan nyaris finish ya di posisi 2 atau 3 overall, namun karena di SS terakhir sebelum finish mengalami pecah ban, jadi waktunya cukup merosot jauh, sangat disayangkan. Tapi walaupun memang bukan hasil yang maksimal, ia mengaku happy karena udah bisa move on ngelewatin masa-masa sulitnya di musim ini. 3 kali DNF secara beruntun merupakan tamparan baginya, tapi rally kemarin Rian Nirwan keren banget, terutama di SS3 yang paling mengejutkan. Berhasil jadi yang tercepat dengan rekor waktu yang cukup fantastis 4 menit 3 detik dan gak bisa dipatahin oleh pembalap selanjutnya di SS4. Selanjutnya dari Delta Garage Racing Team ada Om Dipo Fitra yang finish di peringkat keempat overall, dan di balapan kemarin ia juga tampil bagus banget, cukup konsisten dengan waktunya. Kalau kita lihat Om Dipo juga memiliki progres yang cukup baik dari tahun sebelumnya, dimana saat ini ia udah mulai bisa mengimbangi deretan rally top drivernya Indonesia dan mulai menunjukkan chemistry yang baik dengan Ford Fiesta Rally 2-nya. Oke, mungkin segini aja dulu video dari kita. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Nantikan review kita selanjutnya di seri 4 yang akan digelar di Semarang lagi. Dan jika ada pertanyaan, komen di bawah.